مأمون وصلاة ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة إلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيت الكرام ثم الصحابة والقرابة ثم إلى أرواح جميع الأولياء والصالحين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين من الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى كتب العلوم أبي حمد محمد ابن محمد الغزالي ثم إلى كتب الأحوال أبي يزيد البسامي ثم إلى كتب المقام سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى سيد الشيخ محمد عبد الكريم السمان المدني ثم إلى خليفة شيخنا وجدنا ومولانا محمد أرشد بن عبد الله كلام بيان ثم إلى أرواح والدنا ومشايخنا وصليهم وفروعهم بأن الله يتغشاهم برحمة والمغفرة ويؤلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويؤيد علينا وعلى والدنا وعلى أهل بلدتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وأن الله الكريم يرزقنا فحم النبيين وحفظ المرسلين وحسن الخاتمة في أمن وعافية وسلامة بسر النبي وآل النبي وبسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Syahdan. Ketahui olehmu hai segala orang yang salik yang berjalan kepada Allah Ta'ala bahwasanya perjalanan dengan batin atau dengan hati yaitu 3 perjalanan, 3 jalan yang harus kita lalui untuk menuju Allah. Pertama, perjalanan daripada yang zahir kepada nafsu kita, yaitu ibarat daripada menjalani ilmu syariat dan mengamalkan akan dia ilmu syariat, yaitu daripada zahir kepada nafsu, yaitu ibarat atau ungkapan perasaan syariat yang menjalani syariat itu dengan ilmu syariat, fikih syariat atau fikih yang kita sembahyang tadilah, dari wudunya, istinjanya, dan mengamalkan akan dia ilmu syariat itu pertama syarat untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu berdasarkan dari Al-Quran. Fal ya'mal amalan salihah, itu dalilnya. Yang kedua, perjalanan nafsu kepada hati, yaitu ibarat daripada menjalani ilmu tarekat dan mengamalkan akan dia tarekat itu, yaitu banyaknya wirid. Tarekat itu wirid, bacaan-bacaan yang sudah terbiasa kita baca, itu namanya tarekat. Termasuk salat kita di tarekat, jalan untuk menuju Allah. Itu yang kedua, perjalanan hati yang kedua itu. Yang ketiga, perjalanan daripada hati kepada Allah Ta'ala, yaitu ibarat. Ibarat ini ungkapan perasaan daripada ma'rifah akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'rifah di dalam hati kita bahwa Allah ada zatnya, ada perbuatannya, ada sifatnya, ada asma'nya. Itu arti ma'rifah yang disebut dalam Al-Quran terakhir surah Al-Hijr, ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, kata Allah. Sembahlah Tuhan kamu sampai datang keyakinan itu kepada kita. Ada tafsirnya sampai datang kematian. Nah, tafsir jadi banyak. Adapun di dalam kitab Syekh Abdul Qadir Jalani, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal itu apa? Wajtahid fi suluki tarikil ma'rifah. Maka kita berjuanglah olehmu sekuat-kuatnya untuk mencari jalan menuju kepada mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai mati.
hatta ya'tiyakal yakin, sampai innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena dijelaskan di dalam tahqiq tafsir Ibnu Qadir Jalan itu, li'annal yakin hakikatul ma'rifah. Yakin itulah sebenar-benarnya puncaknya ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira ada amalannya? Ada amalannya? Kita baca dulu di sini. Ketika perjalanan daripada hati kepada Allah Ta'ala, yaitu ibarat daripada ma'rifah akan Allah Ta'ala dengan ilmu hakikat. Nah, jadi dengan ilmu juga, syariat dengan ilmunya mengamalkan syariat. Yang kedua, tarekat dengan ilmunya sehingga kita memahami tarekatnya. Yang ketiga, juga dengan ilmu hakikat, yaitu sekira-kira telah panalah di dalam hatinya itu sekalian barang yang lain daripada Allah Ta'ala. Apa arti pana? Berusaha dengan amaliyah, dengan tarikat tadi, agar Allah memberikan anugerah di dalam hati kita ini dikurangi banyaknya was-was, bermacam-macam wahmiyah, dunia, harta, jabatan, pangkat, duit. Minta kurangi sama Allah dengan tarikat, itu maksudnya. Kan kita kebanyakan sampai sembahyang pun masih ada was-was. Itulah kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang sebenarnya disembah, ditaati, dikenal melainkan Allah. Jadi kita mencoba melatih dengan tarikat, dengan zikir, menghilangkan kebiasaan Tuhan-Tuhan yang mengganggu dalam hati kita. Tuhan-Tuhan. Itulah ada nafsu kita. Insyaallah kita baca gini. Nah, jadi dapat sekira-kira telah panaklah di dalam hatinya. Arti panak menghilangkan. Kadang-kadang kita menghilangkan kalau ada caranya, ada pelajarannya, ada bacaannya. Karena kita tidak punya kemampuan. Secerdas apapun pengetahuan, kalau ada tarikat yang khusus untuk menafikan itu, maka tidak akan bisa kita. Makanya kalimat la ilah itu la nafi, meniadakan. Ilah itu mampiun, yang ditiadakan. Itu dalam istilah tauhid. Nah, bagaimana meniadakan Tuhan-Tuhan itu? Ya dengan Allah. Karena tukang cipta itu Allah. Menghilangkan dalam hatinya, yaitu sekalian barang yang lain daripada Allah Ta'ala, dengan mengakali jinak hati kepada Allah Ta'ala. Apa arti jinak? Kada berpisah lagi hati ini. Artinya selalu berzikir kepada Allah, selalu memuji kepada Allah. Itu arti jinak. Dicontohkan untuk mengambil paham. Kalau sesuatu itu benda yang jinak lawan kita, misalnya ingwan kita, karena kita sering memberikan makan, maka ingwan kita tuh apa saja, kucing ke apakah, ini malah kita datangnya tahuan majikannya. Nah kita tuh itu juga aturannya, kita tahu majikan kita tuh Allah. Hadis qudsi mengatakan, ana zakirun ala man zakarani, kata Allah. Aku selalu duduk dengan orang yang selalu duduk dengan orang yang mengingat aku, kata Allah. Kinayah itu, bukan duduk seperti kita. Artinya orang itu selalu diberikan ilmu Allah, diberikan kudrat Allah, diberikan iradah Allah, ilmu Allah, sehingga orang itu selalu ingat dengan Allah. Itu makna aku sekedudukan dengan orang yang selalu ingat dengan aku, kata Allah. Maka dengan selalu ingat, maka hati kita jinak dengan Allah.
Coba praktik orang jinak buktinya orang jinak. Ketika orang itu apa saja terkejutkah atau apa saja? Terkejut apa saja? Orang hari jinak pasti ya, tasifak batu pasti nyumpah. Yalah. Apa saja takajud kenapa diucapkan? Apa yang selalu ada dan nanti itu yang pulang. Tapi ketika orang apa saja yang dia merupakan terkejut pasti bermakna apa? Karena orang hatinya tidak dia apa. Dengan mengakali jinak hati kepada Allah dan senantiasa ingat akan Dia dengan mengakalkan zikrullah. Nah, itu yang disebut dalam Al-Quran, alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Dia sanggup mengatakan kalau sudah orang selalu dengan Allah, rabbana ma khalaqta hadza batila. Sesuatu apa yang diciptakan Allah tidak ada yang sia-sia, pasti ada hikmahnya. Rabbana ma khalaqta. Orang yang selalu diingatkan oleh Allah. Dan hadir hati dan mahabbah akan Dia Allah. Apa hadir hati? Pertama kita mengenal makna apa yang kita baca. Yang kedua kita ingat hadir hati itu bahwa kita kawam mengenal makna dan kau mengingat Allah, anugerah Allah Subhanahu wa taala, bukan kecerdasan kita. Bukan kehebatan kita. Itu arti ingat. Tidak cukup hanya ingat kita memahami makna apa yang kita baca, tapi kita ingat kepada Allah yang menolongi kita ketika kita paham akan kita baca maknanya. Ingat bahwa itu anugerah Allah. Tambus tuh. Itu nangaran pana. Itu nangaran pana menghilangkan sifat basyariah kita, maka yang timbul adalah kudrat dan iradah Allah yang berlaku di tubuh kita. Ini perlu latihan, kita baca dulu ya. Kita membaca dulu supaya tahu kisahnya. Mun kada tahu kisahnya, kada ada kawa ini, kada kau muncul ke sini kita. Pasti berikit nangaran aku tuh berikit on kita. Dan hasil yang demikian itu dengan membanyakkan zikrullah. Nah, apa hasil tadi? Hasil hadir hati, hasil mahabbahnya hati kepada Allah dengan sebab banyaknya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Itu perintahnya. Quran perintahnya. Dan melazimkan muraqabah. Muraqabah itu mengintai, bahasa kita lah. Mengintai. Bagaimana kucing itu mengintai makanannya. Kayak Pak, konsentrasinya kucing itu mengintai makanannya. Kita mestinya lebih dari itu. Untuk mencapai Allah. Di mana dalilnya? Innallaha kana 'alaikum raqiba. Itu dalil muraqabah. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalil ajin apa wala tabil khabis taib wa la ta'kulu amwalakum ila amwalakum innahu kana 'alaikum, bukan, salah itulah, innahu kana huban kabira. Nang ayat di atasnya dalil muraqabah.
Dan hasil yang demikian itu dengan membanyakkan zikrullah ta'ala dan melazimkan muraqabah, selalu mengintai, hati kita selalu mengingat Allah. Artinya melatih, mencoba, membiasakan mengingat Allah walaupun masih bercampur-campur. Tahap awal itu kita yakni menilik akan Allah Ta'ala dengan mata hati, yaitu nur yang ditaruhkan oleh Allah Ta'ala di dalam hati aulianya Allah dan kekasihnya Allah, yang menghapuskan daripada hatinya itu akan barang yang lain daripada Allah Ta'ala. Kenapa orang wali jadi dihapuskan selain daripada, karenanya memang hebat amalnya, banyak amalnya. Dengan banyak amal maka Allah yang menghilangkan waswis di dalam hati itu. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah la tabdila li kalimatillah. Itu sifat-sifat wali yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahjanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Iman mereka tuh tahqiq. Arti tahqiq kenapa? Betul-betul iman itu sempurna. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, kemudian yattaqunnya itu amalnya non-stop, continue. Karena dibawa dengan kalimat fi'il mudhari. Yattaqun. Kada berhenti. Di mana kada berhentinya dalam Al-Qur'an? Alladzina ala salatihim daimun. Yang mereka selalu salat terus menerus, artinya zikir terus menerus. Ini kisah orang wali lah, kisah orang wali dulu. Karena orang wali itu dihapuskan, dunianya dihapuskan. Kada ada lagi di dalam hatinya tuh kada ada. Karena sesuai dengan aktivitas mereka. Nah, jadi ada dalam kitab Ad-Dasuki dikatakan tentang bagaimana orang ingin mencoba mengurangi waswis yang ada dalam hati. Kita catat tadi lah. Beliau mengatakan, wa yastadi'u qalbuhu bi'azimi anwarih. Dan orang yang banyak berzikir. Ini kalimatnya la ilaha illallah, ini kena itu latihannya. Dan dengan sebab banyak berzikir, wa yastadi'u qalbuhu bi'azimi anwarih. Hati mereka akan terang benderang. Dengan sebab nurnya kalimat la ilaha illallah. Bi'azimi anwarihi, dengan keagungan nurnya kalimat la ilaha illallah. Wa tahsulu lahul hurriyatul uzma min rizqihi li syai'in minal kainat. Dan orang yang selalu berzikir dengan Allah diberikan nur itu, dia akan merdeka hatinya, tidak terkait dengan dunia. Dilepaskan oleh Allah dengan dunia secara umum. Hasil baginya kebebasan yang agung dari perbudakan dunia. Min rikhi li syai'in minal kainat, dari perbudakan dunia. Kita kan diperbudak oleh dunia kebanyakannya. Kalau duit banyak suka menghitung duit saja, ya kan? Kalau anak naik pangkat menghayal bagaimana caranya. Itu pasti sudah, karena itu yang dituju. Lihaja, karena inilah kata Imam Sanusi dalam kitab Ad-Dasuki, kanat hadhil kalimat musyarrifah, adalah kalimat la ilaha illallah jami'atan bainal tahliyah wa tahliyah. Maka kalimat la ilaha illallah itu mengumpulkan dua. Pertama, tahliyah. Kita melatih supaya menghilangkan sifat-sifat nang jahat di dalam hati. Ya nang macam-macam tadi, menghayal gayan. Nang kedua, wa tahliyah. Yang kedua, kita dengan banyaknya berzikir, berlalu kita mendapatkan anugerah sifat membersihi hati. Berpakaian dengan pakaian sunnah. Tahliyah itu kan berpakaian dengan pakaian sunnah. Nah.
Maka yang pertama dilakukan oleh orang yang berzikir, fayatakhalla adz-dzakiru awalan min qalbihi wa yatrudu anhu jami'al khawatiril wahmiyah. Maka yang pertama dilakukan oleh orang berzikir yaitu menghilangkan di dalam hatinya anhu jami'al khawatir, seluruh khatar-khatar wahmiyah yang mengganggu perasaannya. Khatar-khatar ya tadi macam-macam khatar tuh kena lah. Allati ista'badathu, yang khatar wahmiyah itu artinya menjadi apa, memperbudak dirinya, memperbudak dirinya. Apa yang memperbudak? Pertama, min jahin, yaitu menghayal anak jadi gubernur. Jahin itu pangkat kalau bahasa kita, jahin pangkat. Nah itu dihayal, itu bab masing-masing kalanya calon misalnya lah. Nah, nang kedua apa nang dihayalnya? Wa malin, supaya harta terkumpul. Nang ketiga wanisain, supaya kau banyak bini. Karena kan duit banyak, ada timbul hayalan. Nang ketiga wabaninin, supaya anaknya ini bercita-cita cerdas-cerdas. Ada salah, cuma yang menjadi kebanggaan kita. Wabanin, supaya anaknya selalu bagus dan cerdas. Nang ketiga, nang seterusnya wadinarin, duit dinar supaya terkumpul. Wadirhamin, dan dirham. Ini urusan dunia terus mengganggu nih. Wamadhin, dan pujian. Wazamin, dan kadang mau dicaci maki. Wanahwi jalika, bagaimana caranya untuk menghilangkan yang disebutkan tadi? Biqaulihi la ilaha illallah. Dengan jadi nyaman aja kalimatnya zikir, nyaman aja la ilaha, itu aja zikirnya. Karena Nabi menyebutkan qala abdalu zikri la ilaha illallah, seabdal zikir itu adalah kalimat la ilaha illallah. Dan hadis yang lain, abdalu ma qultuhu ana wan nabiyyu min qablihi qauli la ilaha illallah. Ujar Rasulullah, seabdal-abdal sesuatu yang kukatakan dan aku dan nabi-nabi yang terdahulu ialah kalimat la ilaha illallah. Dan itu yang diajarkan oleh seluruh nabi. Nabi 124.000 nabi, yaitu yang diajarkan. Sama. Dan Rasul 313 sama yang diajarkan. Yang wajib kita kenal secara terperinci 25. Sama kalimatnya, itulah yang diajarkan oleh Rasulullah selama 13 tahun, kalimat la ilaha illallah. Itu jamalannya. Semua para aulia Allah tarikatnya melalui kalimat la ilaha illallah. Karena itu tadi apa? Menafikan yang disebutkan tadi apa? Pangkat, jabat, apa pangkat, harta, anak dan sebagainya. Itu yang dicoba melatih menghilangkan itu dengan kalimat la ilaha illallah. Fawajaba tarda jami'aha minal qalbi, maka wajib seseorang akan mengusir jami'aha, seluruhnya yang disebutkan tadi, di dalam hatinya masing-masing, agar bisa menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu aja. Jadi makanya kita berzikir subuh paling sedikit tarikat itu 300 kali dalam 24 jam. Itu disebut dalam Al-Quran surah Al-Ajab, az-zakirinallaha waz-zakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran ajima. Orang yang berzikir sedikit-dikitnya 300. Ada orang yang bujur-bujur sudah menuju Allah 12.000. Kalau guru kita sekumpul 24.000 zikir sidin dalam tarikat sidin. Wajar ya kalau kita melihat fakta keadaan sidin 24.000 di dalam khalwat sidin berzikir. Kadang alih kadang kalimatnya cuma berat mengucapkan. 100 saja sebuntu kadang-kadang sudah kuap-kuap kita. Karena gangguannya banyak. Nah, pada mengganggu keingatan macam-macam kan. Keingatan ketupat di warung, macam-macamnya kopi lah, nang kebiasaannya itu datangnya menggoda. Belum kawa istiqamah lagi untuk kalau kada khusus waktu kita. Misalnya waktu yang bagaimana kita supaya kau berzikir itu 300. Atau imbas sembahyang ternyata wirid, berzikir 100, 5 kali 500.
tapi dengan makna, dengan diterjemahkan di dalamnya. Makanya guru-guru madahkan yang pertama adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Jadi 100 misalnya maknanya di dalam tidak ada yang kusembah sebenarnya melainkan Allah. La ma'buda bihaqqin illallah. Itu cara syariat berzikir. Yang tauhid berzikirnya la maqsuda bihaqqin illallah. Tidak ada yang kutuju sebenarnya melainkan Allah. Yang ketiga tasawufnya la maujuda bihaqqin illallah. Tidak ada yang wujud di semesta alam melainkan zat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Iya, kita tadi dengan anugerah Allah kawa bajikir. Itu maksudnya. Dengan anugerah Allah, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan karena sebab ilmu kita. Berzikir itu yang dilihat oleh Allah. Yang di dalam itu yang dilihat oleh Allah. Karena Allah melihat ketika berzikir itu yang di dalam, bukan yang di lisan. Tapi yang di lisan tidak boleh salah. Innallaha la yanjuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanjuru ila qulubikum wa niyyatikum. Nah, jadi yang bernilai itu apabila kita dibarengi dengan terjemah hati yang ketika lisan kita mengucapkan sesuatu kalimat. Itu dilatih. Makanya dengan 3 kali kita terakhir itu la, disunatkan panjang la-nya tuh agar kita kalau memasukkan terjemahnya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah sebenarnya melainkan Allah. La maqsuda bihaqqin illallah. Tidak ada yang dituju melainkan Allah. La maujuda bihaqqin illallah. Tidak ada hakikat yang ada di semesta alam melainkan zat Allah Subhanahu. Boleh panjang. Dengan latihan 3 kali terakhir yang kita rajin berzikir itu, maka itu akan terbiasa sewaktu kita berzikir yang cepat. Jar arwah guru jangan terlalu cepat berzikir. Kayak apa namanya sih terjemahnya? Nah, harus sabar, beribadahnya harus sabar. Jangan terburu hawa nafsu. La ilaha illallah. Apalagi kita surah. Nya banu imamnya nih mencaririt. La ilaha illallah, apalagi bahaul kagak nang baunya nih keluar sudah. Nah, lalu kalian nang kanannya untung pak nang bahaul nih lah. Nang bahaul nih untung karena nang paling besar pahalanya tuh makanannya. Paling banyak nilai pahalanya tuh makanannya. Nah itu aja. Mestinya kita bahagia tuh bagus-bagus, ya kan? Ngarannya bahagia muka ada bagus kan diterima orang. Harus sabar. La ilaha illallah. Ada kasetnya guru madakan berzikir jangan terlalu cepat ini. Bujur-bujur hurufnya. Jangan. Kayak apa itu? Berzikir yang 30 detik, subhanallah. Kayak apa? Isinya di dalam pada kawa. Kenapa itu? Karena didorong oleh perasaan anak cepat. Siapa yang mendorong? Waswis syaitan. Dan dengan nur itu hasil makrifah akan Allah Ta'ala. Dengan makrifah yang sebenar-benar. Dengan mukasyafah. Mukasyafah itu kita diberikan anugerah oleh Allah. Orang yang kada bisa melihat, kita bisa melihat. Orang yang kada mendengar, kita bisa mendengar. Mukasyafah itu sebut ilmu ladun. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah, kata Allah. Orang yang betul-betul takwa kepada Allah, pasti Allah mengajarkan ilmu laduni. Quran dalil. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dan dengan musyahadah. Musyahadah artinya mata hati kita selalu memandang anugerah Allah apa yang kita lakukan. Itu musyahadah. Kadang merasa kita itu lebih tinggi daripada muraqabah. Kalau muraqabah itu masih hati kita mengingat Allah, itu tahapan-tahapannya. Tapi kalau musyahadah nang dipandang tuh kudrat dan iradat Allah yang berlaku di awak kita.
Inilah sehingga ilmu anbiya dan aulia, yaitu ma'rifah akan Allah Ta'ala dengan ainul yakin dan dengan hakul yakin, seperti kata Sayyidina Syekh Abdul Hasan As-Sajali rahmatullah, inna lananzuru ilallahi bibasaril iman wal iqan fa'agnana zalika anil dalil wal burhan wa nastadillu bihi alal khalqi hal fil wujudi syai'un siwal wahidil haqqi fala narahu wa in kana wala budda panarahum kal bahai fil hawa in patastahum lam tajid syai'a. Ini Abdul Hasan As-Sajali, termasuk tokoh sufi lah di Mesir beliau. Artinya bahwasanya kami, kalau kata beliau, menilik kepada Allah Ta'ala dengan penglihatan iman. Kan rukun iman itu kan untuk melihat zat Allah. Rukun iman ada 6 kalau. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada kadar baik dan kadar jahat itu dari Allah. Tunang diimani. Dan yakin, maka mengkayakan yang demikian itu akan kami daripada dalil. Artinya kami tanpa dalil pun kada apa-apa, tetap Allah itu ada. Kenapa? Karenanya dalilnya dirinya sendiri, awaknya seorang jadi dalil. Itu yang disebut dalam Al-Quran, sudah kita lewat baca kalau saya. Sanurikum ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Selagi akan kami perlihatkan, kata Allah, tanda-tanda kekuasaan kami di semesta alam dan pada diri-diri hamba-hamba mereka, hamba-hamba Allah. Jadi dalil itu awaknya seorang. Bahwa yakin dari ujung rambut sampai ke kaki adalah ciptaan Allah. Dan yakin maka mengkayakan yang demikian itu akan kami daripada dalil dan burhan. Ya, dalil dan burhan itu samalah. Dan kami mengambil dalil dengan dia atas wujud makhluk. Nah, kalau yang baharu ini, adakah di dalam wujud ini sesuatu yang lain daripada Allah yang esa, yang sebenarnya? Jadi pertanyaan, adakah di dalam wujud ini sesuatu yang lain daripada Allah yang esa, yang sebenarnya? Kada ada. Semuanya ciptaan Allah, tidak ada yang muncul sendiri. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya adalah ciptaan Allah. Cuma sayangnya kadang-kadang kita ngaku aku. Disitulah timbulnya kesyirikan kita. Allah berfirman dalam surah Anbiya, "Lau kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata." Kata Allah, seandainya di langit dan di bumi ada Tuhan selain Allah, maka langit dan bumi akan hancur. Makanya dibawa dengan kalimat lau. Itu pasti kan ada. Jikalau, kan kada ada pernah terjadi Tuhan dua, di langit satu, di bumi satu, kada. Tapi di mana adanya? Di akuan manusia. Aku alim, aku cerdas, aku sugih. Tuhan kada. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, kata Allah. Apakah sudah kau perhatikan seseorang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhan? Allah sudah berhabar itu. Makanya Allah membawa dengan lau kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata. Yakin kita orang beriman Allah hanya satu. Kenapa Allah mempertanyakan seandainya jar Allah di langit dan ada Tuhan, maka hancur langit dan bumi? Adanya di awak kita masing-masing. Akuan itu seperti Fir'aun. Ana Rabbul A'la, kata Fir'aun. Aku ini adalah Tuhan yang paling hebat. Jadi kalau kita ngaku aku alim, aku cerdas, aku sugih, kada beda dengan Fir'aun. Sifatnya Fir'aun. Itu yang harus kita kikis bersih. Jangan ada ngaku. Itulah ajaran tasawuf.
maka tiada kami lihat akan dia. Tidak akan kami lihat akan dia sesuatu melainkan adalah ciptaan Allah. Dan jikalau ada dan tak dapat tiada daripada yang demikian itu, maka kami lihat akan mereka itu, yakni akan makhluk itu seperti debu yang terbang di dalam udara. Artinya kalaupun ada pandangan orang awam, maka adanya itu seperti debu yang terbang di udara. Artinya kada ada manfaatnya, kada ada nilainya. Jika engkau cari akan mereka itu manusia, makhluk, niscaya tiada engkau dapat akan sesuatu. Artinya makhluk ini kada punya apa-apa dan kada kau apa-apa, karena makhluk ini la haula wala quwata illa billah. Jadi kada ada yang diakui, kada ada yang diakui. Makanya perkataan orang wali itu wujuduka jambun azim. Adanya akuan itu dosa besar. Orang-orang sufi berkata wujuduka jambun azim, adanya pengakuan engkau itu ada dosa yang besar karena merebut sifat Allah Subhanahu wa taala. Sampaikah? Nah, sampai sini dulu kita. Mudah-mudahan jangan ditegangkan kita malam inilah. Mudah-mudahan Allah berikan anugerah taufik dan hidayah sehingga kita diberikan paham untuk menuju Allah dengan anugerahnya, dengan rahmatnya, dengan taufiknya, dengan kurnianya, sehingga kita dapat mempraktikkan di dalam beribadah menuju Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita dan dosa kita, dan dosa anak istri kita, dan dosa kedua orang tua kita, dan dosa seluruh kaum muslimin. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ya kana